Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyandru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab tentang ancaman meminta-minta dan sekaligus anjuran memperbanyak bersedekah atau memberi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah menyediakan tempat untuk kami pagi hari ini berbeda dengan pagi-pagi biasanya. Alhamdulillah. Walaupun airnya tetap sama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah bacakan salah satu nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang keadaan Nabi, yaitu ketika Nabi didatangi oleh para peminta-minta. Walaupun Nabi tidak suka dengan pekerjaan itu, tapi Nabi tetap memberi karena sudah berhadapan dengan Nabi dan mereka sudah meminta dan Nabi tidak ingin mengecewakan. Namun Nabi menasihati mereka bahwa barang siapa yang dengan sifat menjaga dirinya atau Ifah itu menjaga diri dari sifat meminta-minta yang menyebabkan kerendahan, maka Allah akan memberi kemuliaan bagi orang yang memuliakan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah cukupkan untuknya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah sabarkan. Tidak ada pemberian yang lebih utama, tidak ada anugerah yang lebih hebat yang diberikan Allah kecuali sifat sabar. Ini nasihat Nabi yang kita bacakan di pertemuan kita yang lalu. Baik, kita sambung hadis berikutnya, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril biasanya datang menemui Nabi untuk menurunkan wahyu. Dan Jibril adalah panglima atau komandannya para malaikat. Jibril ini dimuliakan Allah karena dia yang menurunkan kalam Allah. Jadi semua yang berhubungan dengan kalam Allah pasti mulia. Ketika Al-Quran diturunkan,
pada suatu bulan jadi sebulan semulia-mulianya bulan, karena Al-Quran diturunkan dalam Ramadan. Lalu Allah pilihkan satu malam untuk menurunkan Quran tersebut, maka malam itu menjadi semulia-mulianya malam, yaitu Lailatul Qadar. Lalu Allah turunkan melalui perantara Jibril, maka Jibril kemudian menjadi semulia-mulianya malaikat, diangkat menjadi komandannya para malaikat. Lalu kemudian diturunkan kepada seorang hamba, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi semulia-mulianya manusia. Maka siapapun hari ini yang dekat dengan Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan. Makanya Jibril ini termasuk yang membuat kemuliaan untuknya, karena dari perantaraannya lah kalam Allah itu diturunkan. Jadi kalau begitu, apa yang Jibril nasihati untuk Nabi? Kali ini nasihat itu datang dari lisan Jibril. Biasanya Jibril menurunkan wahyu dari Allah. Kali ini Jibril yang menasihati Nabi. Jadi sebenarnya banyak nasihat-nasihat Jibril kepada Rasulullah di luar daripada kalam Allah. Dan tentu Jibril dipelihara oleh Allah. Setiap lisan yang keluar adalah dengan ridha Allah. Biasanya kata Nabi, Jibril itu yang tidak pernah luput dari lisannya ketika setiap kali menurunkan wahyu adalah menjaga hubungan dengan tetangga. Itu yang paling kuat yang selalu Jibril katakan, untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan, aku mengira seakan-akan kalau aku meninggal, maka tetanggalah yang menjadi ahli warisku. Itu selalu nasihat Jibril. Kali ini Jibril mengatakan kepada Nabi, faqal, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, Jibril ini sudah seperti kekasihnya Nabi. Makanya beliau memanggil Nabi dengan bahasa ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa katanya? Yang pertama, Aish, kata Jibril, hiduplah engkau sesuka-sukamu. Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka-sukamu, maka dipastikan suatu saat engkau akan mati. Ini nasihat pertama dari Jibril. Hiduplah suka-suka, tapi ingat Muhammad, engkau akan mati. Jadi sebenarnya nasihat ini diberitahu oleh Jibril ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hanya nasihat untuk Nabi kita, tapi sebenarnya lebih kepada nasihat kepada kita. Karena Nabi orang yang maksum, Nabi itu orang yang paling banyak mengingat mati. Tak perlu dinasihatkan oleh Jibril pun, Nabi selalu dalam keadaan mengingat kematian. Di sini Jibril ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahawa engkau boleh berfikir apapun untuk melanjutkan hidup, engkau boleh berangan-angan apapun, tapi harus ingat bahawa angan-anganmu terputus oleh kematian. Silakan hidup jutaan tahun dengan cita-citamu, tapi ingat engkau akan dipanggil
tanpa pemberitahuan. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan? Al-maut, iaitu kematian. Dalam hadis yang lain Rasulullah telah mengingatkan juga bahawa al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, orang yang pintar, cerdik, orang yang cerdas. Siapa mereka? Yaitu man dana nafsah. Ada dua ciri-cirinya. Yang pertama, yang suka menghisap-hisap dirinya. Jadi selalu dalam keadaan berusaha memperbaiki diri atau introspeksi. Itu orang pintar. Dia disibukkan dengan aib dirinya sehingga lupa dengan aib orang. Tidak banyak waktu untuk mikir aib orang, karena selalu untuk mengingat diri. Itu orang pintar. Karena orang yang selalu sibuk dengan aib sendiri, maka dia merasa terus-terusan mengalami kekurangan, sehingga dia melihat orang lain dalam keadaan melebihi dirinya. Oleh karena itu dia tidak ada waktu untuk mengupat, karena dia merasa bahawa dirinya penuh dengan kekurangan yang pantas untuk diupat. Kenapa dia harus mengupat orang? Nah, ini ciri pintar yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Dia selalu bersiap-siap untuk menerima kematiannya. Nah, jadi ciri orang pintar itu dua. Introspeksi diri, selalu bermuhasabah, dan suka mengingat kematian. Hari ini ciri orang pintar dirubah oleh zaman. Orang pintar hari ini indikatornya adalah yang pintar otaknya. Jadi dianggap yang mendaji petunjuk kepintaran adalah cepatnya berfikir, pintar dalam memahami pelajaran, mendapatkan IPK 3,9, atau menjadi orang-orang yang tampil dengan segala kelebihan, dan bahkan bidang pekerjaan menjadi perwakilan dianggap pintar. Jadi kalau kerjanya menjadi orang-orang yang dianggap oleh masyarakat itu susah, maka itu dianggap orang pintar. Lulus PNS dianggap orang pintar. Yang tidak lulus-lulus dianggap bodoh. Itu indikator pintar di dunia. Padahal Nabi mengatakan yang pintar itu malah yang hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan kematian. Jadi selalu dia berfikir besok mati, besok mati. Karena selalu berfikir besok mati, dia tidak pernah meninggalkan solat. Malam dia khawatir tidak lagi bertemu dengan subuh. Maka malam itu dia akan bersiap-siap untuk menghadap Allah. Apakah dia merencanakan agar dia mampu melakukan solat tahajud karena khawatir tidak sampai subuh waktunya. Ada yang sudah solat subuh khawatir tidak sampai zuhur, maka dia melakukan amal saleh di antara subuh dengan zuhurnya, dan seterusnya begitu. Itu orang pintar. Nya nurung cara ngeukeun Nabi. Hari ini orang pintar gelar S3, ada yang sudah S4, salat tak pernah, disibukkan dengan terbang sana terbang sini, seminar sana seminar sini, jurnal sana jurnal sini, tapi ngaji tak bisa. Salat jarang sekali berjamaah. Hidupnya gaji banyak, karena pintar gaji banyak,
Jadi profesor-profesor tu kalau memberi seminar, Pak, ketok mic saja sudah 1 juta. Itu ketok mic saja. 3 kali ketok 3 juta. Di gerham 4 juta. Bicara sekali pulang itu bisa 15 juta, 20 juta. Itu sekali seminar yang durasi waktunya bisa hanya 1 jam. Tapi tidak pernah mikirkan kematian. Akibatnya apa? Gaji banyak, sedekah tak pernah. Karena tidak perlu, dia tidak mikir besok mati. Kemana dia bawa uang sebanyak ini? Dan karena tidak pernah mikir kematian, maka yang dia persiapkan adalah meneruskan hidup di atas dunia. Maka dibangunlah rumah dengan harga 3M. Habis peng kerja, kebangun rumah oleh M. Begitu mati, kematiannya pun tidak diketahui orang, karena dia mati di lantai 3. Untuk mencapai lantai 3 saja susah, menurunkan jenazahnya pun setelah membusuk susah. Nah, inilah kebodohan yang terjadi. Makanya Jibril menasihati Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah engkau diputuskan oleh kematian. Maksudnya, pikirkan bagaimana setelah mati engkau selamat. Itu yang harus dipikirkan. Bukan memikirkan tentang bagaimana selamat sebelum mati. Karena dunia ini bukanlah tempat yang diabadikan oleh Allah. Maka jangan terlalu banyak berangan-angan di dunia. Kita ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita itu punya satu senjata syaitan yang membuat kita lalai. Apa dia? Tulul amal, yaitu kita dibuat oleh syaitan mengalami tulul amal, panjangnya angan-angan. Jadi panjang sekali angan-angan itu. Jauh sekali. Umur 15 tahun itu cita-citanya mempersiapkan hidup di umur 70 sampai 80 tahun. Jadi sampaikan begini, Pak, begitu kita selesai kuliah, daftar, dibuka lowongan PNS. Apa yang orang-orang hari ini begitu tertarik dengan tawaran menjadi PNS? Karena tulul amal, artinya dia berpikir, ini kan kalau PNS itu kalau sudah selesai kerja, nanti kan gaji pensiun tuh ngalir, kita tidak perlu kerja mengalir. Jadi ini difikirkan dari awal mendaftar, Pak. Ini daftar, kalau bisa usahakan lulus. Kenapa? Nanti kalau kamu pensiun di umur 60, itu tinggal dapat gaji pensiun saja. Itu sudah jauh melangkah 40 tahun yang akan datang. Padahal baru lulus, begitu baru lulus, malam kegirangan, besok mati. Jadi cita-cita itu terlalu jauh. Dan itu banyak yang menyebabkan kita lalai, merasa aman di atas dunia dengan panjangnya angan-angan. Ada yang merencanakan bahwa nanti setelah pensiun, tadi belum lulus PNS, daftar untuk bisa mempersiapkan diri agar dapat gaji pensiun umur 60. Yang sudah lulus berangan-angan lagi. Nanti kalau sudah lulus, maka kita mengisi masa tua kita akan buat villa di satu tempat, kita nanti buat satu jambu atau buat villa di Gunung Salak. Di dalam jurang Gunung Salak, kita akan berdua bersama mengisi masa tua kita. Nanti sampai rumah ada kebun kecil, kita bercocok tanam. Terus dia berpikir tentang kematian, baru tentang hidupnya yang panjang. Begitu dia berpikir, dia tidak sadar seminggu kemudian mati. Inilah salah satu tipu daya syaitan, membuat panjangnya angan-angan. Sehingga tidak pernah mikir bagaimana mereka akan dijemput tiba-tiba. Coba lihat hidupnya orang-orang yang tidak dekat dengan Allah.
hidupnya para artis itu Masya Allah, rumahnya saja Pak, itu 18 miliar. Bapak pernah lihat rumah Raffi Ahmad? Bapak jangan tanya saya, Ustaz dah pernah lihat atau belum? Ya, saya lihatnya di YouTube Pak. Dia kasih nampak, saya klik karena saya terkejut. Iban rumah 18 miliar. Rumahnya saja 18 miliar. Rumah kita 1 miliar Pak. Itu entah ke mana sudah hebatnya. Ini 18 miliar rumah saja. Rumahnya Michael Jackson itu hampir mencapai 1 triliun dengan satu area seperti kampung. Mati. Sudah mati orangnya. Rumahnya dijual tak laku-laku. Karena jarang orang sanggup membelinya. Begitu keadaan orang yang dipenuhi dengan angan-angan yang panjang. Tak sempat mikir mati. Jadi terus hidup dengan kebahagiaan. Itu kalau mengisi hidup itu kulkas. Itu dipersiapkan untuk sebulan kemudian. Itu semua makanan satu warung ada dalam kulkas dia. Kenapa? Untuk seminggu kita sudah bisa makanan ini. Stop makan. Untuk ini, untuk ini, untuk itu. Makanya Jibril ingin mengatakan, pikirkanlah kematian. Karena begitu mati, semua barang-barang tersebut tidak pernah dibawa mati. Maka jadilah orang pintar, apapun pekerjaan kita, gunakanlah untuk persiapan kematian. Itu orang pintar. Jadi jangan banyak sekali menyimpan pundi-pundi untuk meneruskan masa depan. Yang namanya masa depan untuk kita itu yang mana? Akhirat. Itulah masa depan kita Pak, akhirat. Orang kalau mikir dan paham itu, dia tahu surga itu akan menyediakan begini-begini. Indahnya surga itu tidak terbayangkan. Tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah tersirat dalam pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kata Allah, tidak pernah dilihat oleh mata. Surga yang mana yang tidak pernah dilihat oleh mata? Surga yang sebenarnya. Surga yang orang belum mencapai ke situ seorang pun. Lalu surga Nabi Adam, tempat Nabi Adam diciptakan, dalam tafsir, jumhur ahli tafsir mengatakan bahawa surganya Nabi Adam bukanlah surga yang dipersiapkan untuk kita. Itu surga yang dibentuk, disetting oleh Allah seperti surga, tetapi hanya surga khusus untuk menguji Adam dan Hawa. Karena ada beberapa item yang berdasarkan ayat dan hadis bahawa surganya Nabi Adam ini memang bukan surga yang akan dipersiapkan untuk kita. Kenapa? Allah atau Nabi itu mengatakan di dalam ayat atau hadis bahawa di dalam surga itu tidak boleh ada ujian. Ternyata Nabi Adam diberi ujian dalam surga. Itu sudah tidak cocok, itu satu. Kemudian di dalam surga tidak boleh ada perintah untuk keluar kembali. Karena orang sudah masuk surga tidak akan keluar. Ternyata Nabi Adam dan Hawa keluar. Kemudian indikasi ketiga, surga itu tidak boleh dimasuki oleh syaitan. Ternyata pada kisah Adam dan Hawa, malah mereka terjerumus memakan buah dari pohon yang diharamkan. Karena syaitan masuk, menjelma jadi seorang kakek-kakek. Ini menunjukkan bahawa surganya Nabi Adam bukanlah surga yang dipersiapkan untuk kita. Jadi keindahan surga yang dipersiapkan untuk kita, itulah yang dimaksud oleh Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata, dipenuhi dengan bidadari. Yang bidadari itu kata Allah, ka'amsal lu'lu'il maknun, seperti barang yang tersimpan, tidak pernah dibuka segelnya. Maknun itu tersimpan dengan baik. Orang kalau mau mikir masa depan, mikirnya ke situ seharusnya. Bagaimana caranya? Berikan ke anak yatim, berikan kepada fakir miskin,
Untuk dapat apa? Untuk dapat bidadari yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya. Hari ini tidak. Orang kaya yang tidak mikir mati, memikirkan hidup terlalu panjang. Orang kaya apa? Biasanya salah satu yang dipikirkan apa? Penyakit laki-laki apa? Kawin lagi, Pak. Kalau sudah kaya, kawin lagi. Sudah kaya, kawin lagi. Dia persiapkan harta, kamu kawin dong. Kan ini angan-angan dia. Dia tidak mikir kalau dia seandainya simpan harta ini di tangan anak yatim, fakir miskin, di masjid, di tanah-tanah wakaf, pada ilmu yang bermanfaat, dia bangun sumur, itu dia membangun masa depan yang membuat Allah akan membuat keputusan untuknya agar dia mendapatkan surga yang abadi. Itu masa depan kita sebenarnya. Jadi jangan buat masa depan di dunia. Makanya salah satu kesalahan orang yang memikirkan nasib terlalu panjang, cita-cita terlalu panjang, sampai dalam urusan celeng tabungan pun dia mengatakan ke anaknya, nak celeng dari sekarang. Nanti umur-umur kamu kuliah, ketika kamu buka celenganmu, itu bisa engkau lakukan apapun. Nah, itu orang mempersiapkan kehidupan yang panjang. Menabung baik, tapi bukan menabung akhirat yang dilakukan oleh orang-orang hari ini, tapi menabung dunia. Buktinya, begitu celeng dibuka, maka yang dia fikirkan kembali dunia. Beli sepeda, beli motor, beli ini, beli itu. Itu kalau selamat celengnya 20 tahun. Bisa jadi tahun ke-19 dicuri orang. Puluhan juta habis. Kalau tidak dicuri orang, rumah terbakar. Kalau tidak rumah terbakar, hilang bersamaan dengan banjir di Teluk Semawi. Habis. Kata kurang belah tahun menabung, habis. Coba kalau menabungnya ke akhirat. Tiap-tiap bulan 1 juta ke fakir miskin. Bagi semuanya. Kasih makan orang banyak-banyak. Wakaf jangan lupa. Di saat seperti itu, Masya Allah, sudah berapa di akhirat yang kita tabung? Itu apalagi di dunia Allah tidak kali lipatkan itu uang. Tapi di akhirat, sekali menabung untuk akhirat, dikali 10 kali lipat minimal. Itu minimal dikali 10 kali lipat. Tabungannya 1 juta per bulan, dikali 10. Berarti kita sudah simpan bulan ini di akhirat 10 juta. Itu minimal. Bisa jadi 700 kali lipat, tergantung keikhlasan dan kesusahan. Maka inilah nasihat yang paling berharga dari Jibril kepada kita, bahawa silakan hidup suka-suka engkau, tapi ingat engkau akan menghadapi kematian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Jibril kembali menasihati, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berjuanglah, berusahalah, bekerjalah sesuka-sukamu, kata Jibril. Tapi ingat Muhammad, engkau akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi hati-hati, Pak. Kita ini tidak akan lepas di padang mahsyar sampai selesai menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaannya cuma 4. La yazula qadama 'abdin. Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba, kata Nabi, hatta yus'al an 4, sampai selesai dia menjawab 4 pertanyaan. Cuma 4. Apa yang ditanya? Pertama, kemana engkau bawa umurmu? Kemana engkau bawa umurmu? Dari masa dicatatnya dosa, yaitu baligh. Itu per detik ditanya. Beruntunglah mereka yang lebih banyak amal salehnya. Jadi begitu diperlihatkan kitab, yang nampak adalah jalannya ke masjid, nampak dia berjuang untuk menegakkan agama Allah. Beruntunglah mereka. Tapi umur yang dihabiskan di kedai kopi, Pak, ya, umur yang dihabiskan di kedai kopi, itu nanti ditanya Allah, pebut kadu di kedai kopi ya jual-jual. Apa manfaatmu? Yang engkau ngomong dari jam setelah maghrib sampai pulang jam 2, hanya pebut.
apa yang engkau omongkan. Padahal kalau engkau pulang mendatangi istrimu, engkau dengarkan keluh kesahnya, menjadi pahala. Ini tiap malam di kedai kopi, tiap malam di kedai kopi. Walaupun tidak melakukan maksiat, tapi itu saja sudah membentuk kemakruhan. Membuang-buang masa, membuang waktu. Quran tidak pernah baca, ada yang tinggalkan salat Pak, demi kedai kopi. Yang ditanya umurnya. Lalu yang kedua ditanya tentang anggota tubuhnya. Kemana engkau bawa kakimu? Engkau bawa tanganmu? Nanti yang bicara siapa? Tangan dan kaki. Mulut tidak bisa membela. Semua yang bicara anggota badan. Bola mata ditanya, apa yang kau lihat? Bibir ditanya, lisan ditanya. Masya Allah. Ini semua hari kengerian. Orang hari ini disidang di dunia, yang dia tahu bahwa vonis itu vonis abal-abal. Tapi itu pun membuat orang sudah cukup merasa takut. Itu waktu ditangkap, diadili di dunia. Dia tahu hakimnya itu tidak benar. Dia tahu jaksanya juga pemain game judi online. Dia tahu pengacaranya urung pajuh pengharum. Tapi kalau walaupun dia tahu ini hakimnya hakim yang enggak benar, tapi si terdakwa tetap merasa ketakutan dengan suasana yang dibangun. Bagaimana di hadapan Allah yang dinampakkan setiap detik amal kaki tangan kita. Nah ini yang kedua yang harus kita persiapkan. Yang ketiga dan keempat adalah ditanya tentang harta. Dari mana engkau dapatkan? Jelaskan itu. Kita menjelaskan bukan untuk menipu Allah, karena nak mungkin tipu lagi. Kita hanya diperlihatkan, cocok, ini engkau lakukan. Benar? Tentu kita jawab benar. Semua nampak, klipnya nampak. Ada orang hari ini mengira, kayak mana bisa dicatat malaikat? Apa yang susah catat malaikat? CCTV saja kita bisa pasang 24 jam, bisa kita putar di detik mana kita akan ulang. Kecanggihan manusia itu harus berfikir, kita ini bisa tercatat 24 jam. Di dunia saja sudah bisa kita catat orang. Hidup terusan di dalam CCTV itu. Lalu pertanyaan berikutnya, kemana engkau bawa? Harta halal, bawa ke haram, haram. Harta halal, harta haram, bawa ke haram, haram. Harta haram, bawa ke halal, haram. Sudah 3 haram. Satu-satunya yang halal, harta halal, bawa ke halal. Cuma itu yang halal. Lain, semua tanggungjawab. Begitulah maksud Jibril. Silahkan engkau lakukan amal apapun, tapi ingat, engkau ditanya. Yang dulu lulus dalam pekerjaannya karena sogok, ingat kembali, engkau ditanya. Kecuali dia taubat, lalu dia memperbanyak sedekah untuk mengganti sogokannya. Setiap darah yang keluar dari sesama mukmin yang bukan hak untuk kita keluarkan, engkau ditanya. Setiap tipu menipu, hutang tak terbayar atau apa saja, engkau tanggungjawab. Tanggungjawab. Makanya Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang pasti akan bertanggungjawab di atas apa yang dia lakukan. Kita punya masa lalu, Pak, yang mungkin kita pernah lakukan ini, lakukan itu. Salah satu yang bisa membuat Allah maafkan adalah segera taubat. Segera taubat. Itu yang bisa dimaafkan. Kalau mati tidak taubat, maka jangan fikir Allah akan maafkan di akhirat. Kalau matinya dalam keadaan tidak taubat. Karena semua cerita tentang orang-orang yang dimaafkan di yaumul hisab adalah orang-orang yang walaupun belum sempat melakukan amal setelah taubat, tapi sudah merencanakan taubat. Itu yang merencanakan taubat itu maksudnya dia sudah masuk dalam pintu taubat walaupun belum sempat beramal. Itu yang selamat, yang bisa dimaafkan. Kemudian nasihat Jibril yang ketiga, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang engkau suka, maka pasti engkau akan terpisah dengannya. Kalau tidak terpisah di dunia, terpisah di akhirat. Siapa mereka yang terpisah di akhirat?
yaitu mereka yang saling mencintai bukan karena Allah, tapi mereka yang saling mencintai di dunia karena Allah, maka Allah satukan di akhirat. Maka kita perlu faham siapa yang lebih utama kita cintai. Rasulullah mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan terus bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi ada seorang sahabat itu dia selalu merindukan Nabi. Jadi malam dia tak bisa tidur, teringat ingin jumpa Nabi besoknya. Jadi kalau sudah datang malam, rasa-rasanya tak sabar menunggu pagi. Akhirnya dia tersiksa dengan keadaan begitu, tak bisa tidur. Lalu dia jumpai Nabi SAW. Dia mengatakan keadaannya, bahwa aku selalu mencintaimu, memikirkanmu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan satu kalimat yang menenangkan hati semua sahabat, innaka ma'aman ahbabta. Kalian itu nanti dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Sekarang siapa yang kita cintai, Pak? Kalau Bapak mencintai presiden, capres, yang Bapak sudah tahu bahwa dia sebenarnya adalah bukan orang yang taat, maka dikumpulkan bersama capresnya di akhirat. Kalau kita mencintai orang saleh dan cinta kita itu berasal dari dunia, dikumpulkan bersamanya di akhirat. Maka tergantung sekali siapa yang kita cintai. Mencintai ahli maksiat, lalu kita terikut dengan gayanya, dikumpulkan bersamanya di neraka. Oleh karena itu, jaga-jaga diri. Selektiflah dengan siapa yang kita cintai. Dan hadis ini juga, nasihat Jibril ini juga ingin mengatakan jangan terlalu berlebihan dalam mencintai, karena engkau nanti akan terpukul dengan cintamu. Seorang suami mencintai istrinya, tapi baik mabih taat. Arti baik mabih taat, janganlah mengucapkan kalimat engkaulah satu-satunya, padahal ada Allah yang harus dicintai. Lalu dia mengucapkan engkaulah satu-satunya di hatiku. Itu kalimat itu Pak berbau-bau syirik, Pak. Kita tidak boleh mencintai manusia melebihi cinta kita kepada Allah dan Nabi. Tidak boleh. Dan tidak sempurna iman kalau cinta kepada manusia itu melebihi cinta pada Allah dan Nabi. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta ayyakuna Allah hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai dari anakmu dan orang tuamu. Maka oleh karena itu, cinta boleh, tapi sekedarnya saja. Siap-siapkanlah hati untuk berpisah. Suami mencintai istri, kadang-kadang harus siapkan lowongan. Jadi ada siapkan celah di dalam hati. Nanti kalau istri meninggal bagaimana? Istri pun siapkan di dalam hati beberapa persen untuk mempersiapkan perpisahan. Ini akan membuat kita siap untuk berpisah. Mencintai anak juga begitu. Jangan semua harta hanya untuk memikirkan hidup anak. Berikanlah untuk agama, karena itu yang bisa menyebabkan kita berkumpul kembali. Jadi pelihara keluarga dengan cinta agar berkumpul kembali di surga. Baik, sedikit lagi. Kemudian Jibril mengatakan lagi, wa'adam anna syarfal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah Muhammad bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia melakukan salat malam. Makanya qiyamul lail ini bahagian daripada kemuliaan seorang mukmin di mata Allah. Salat malam, salatnya para wali Allah. Kita tidak diminta untuk terus-terusan melakukan salat malam kalau kita tak mampu. Tapi kalau mampu, kalau bisa peliharalah. Tak perlu banyak, yang penting rutin. 2 rakaat setiap malam lebih bagus daripada 8 rakaat tapi setahun sekali. Biasanya bangun saja sebelum solat subuh.
15 menit sebelum salat subuh atau setengah jam. Kalau yang tak mampu bangun di tengah malam, sepertiga malam, bangunlah setengah jam atau 15 menit sebelum salat subuh. Jadi sudah siap wuduk, salatlah tahajud 2 rakaat sambil menunggu azan subuh. Lakukan itu rutin, itu sudah baik. Karena tidak semua orang mampu dan diberi hidayah untuk melakukan itu. Banyak yang merencanakan tidak pernah bisa bangun malam. Banyak yang sudah bangun malam tidak ada rencana untuk salat. Yang kencing sampai 3 kali kencing di tengah malam itu tidak mampu untuk melakukan tahajud. Padahal waktu dia kencing itu sudah terbelalak matanya. Sudah terbelalak mata, dia siram kencingnya, dia basahi kakinya, dia basuh wajahnya. Yang bersemayang hanggetim, tetap balik ke kasur. Kenapa? Allah tidak memberinya hidayatul taufiq. Maka untuk memelihara itu dipaksa. Kalau kita yang tipe pekerja tidak sanggup bangun malam, maka jaga 15 menit atau setengah jam sebelum subuh. Kalau bisa rutin, 2 rakaat. Nanti sekali kalau sudah sanggup, tambahlah. Ini salatnya para wali Allah. Semua para nabi itu salatnya di tengah malam. Tentu yang dimaksud salat sunnah. Dan orang yang salat malam itu banyak sekali kelebihannya. Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena banyak sekali hadis yang memuliakan orang salat malam. Banyak sekali. Ya, berbahagialah mereka yang diizinkan Allah untuk melakukan salat malam. Yang terakhir, kalimah Jibril yang terakhir adalah wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan izzahnya, ya, keagungan, atau boleh kita artikan kembali kemuliaan seorang hamba ketika istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak bergantung hidupnya atau tidak menggantungkan hidup pada manusia yang lain. Di sini poinnya, Pak. Hadis ini dimasukkan ke sini, di sini poinnya. Jadi manusia yang paling mulia itu yang tidak membuat orang lain terbebani dengan hidupnya. Apa yang mau dikasih tahu? Tidak baik hidup meminta-minta. Tidak baik hidup menggantungkan hidup pada orang. Walaupun kita miskin, jangan gantungkan hidup pada manusia. Maksudnya kerjalah. Masalah manusia nanti Allah berikan rasa hibah untuk kita, itu alhamdulillah. Yang jangan tadahkan tangan. Maka dari awal kita sudah beberapa pertemuan ni Pak, ini banyak sekali hadis-hadisnya yang perlu kita bongkar satu persatu. Itu dari awal sudah kita diajarkan jangan menadahkan tangan. Itu perbuatan terlaknat. Jadi tidak ada baiknya terhina di hadapan manusia hanya gara-gara rendah. Ternyata bukan hanya rendah di manusia, rendah di Allah. Orang yang suka meminta-minta. Nah, maka anak kita Pak, jangan ajarkan mengemis. Walaupun dengan saudaranya. Ajarkan anak kita, apapun yang terjadi nak, jangan coba-coba WA Pak Wamu, jangan WA Oommu, kasih tahu sama bapak, kasih tahu sama ayah, kasih tahu sama mama. Jangan minta sama orang. Maka pekerjaan hari ini adalah yang terburuk di saat orang tua mengajarkan anak-anaknya dari kecil. Nah, itu sudah datang Pak Wamu, tuh kaya dia itu. Waktu pulang minta ampau tu sama Pak Wah itu. Ini orang tuanya ini telah memberikan pekerjaan terburuk pada anak. Kalau perlu bilangnya Pak, jangan minta ampau. Kalau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih astagfirullah, kurang ajar sekali Pak Wah Muti. Tapi jangan minta Pak, jangan minta. Jangan ajarkan itu. Dia dimanapun kerja, kalau telepon bapak, kita usahakan jangan minta sama orang, itu mulia. Jangan ajarkan orang suka, karena ada itu model tipe-tipe asal nak ada uang telepon semua keluarga besar. WA, Pak Cik ada uang tak? Om ada uang tak? Ya, dia buat lagi puisi. Pergi ke gunung meletus, pinjam 100. Mudah-mudahan begitu. Ini manusia tidak ada akhlak, tidak ada adab, dibenci. Maka Jibril mengatakan, jangan rendahkan dirimu dengan meminta-minta atau bergantung hidup pada manusia. Inilah apa? Nasihat Jibril untuk kita semuanya,
agar kita bisa taat kepada ini dan semoga Allah selamatkan sampai ke surga. Baik, saya berhenti di sini. 5 menit saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh satu. Mungkin satu saja. Ada satu. Pak, silakan. Ke sini. Waalaikumsalam. Kurang terdengar. Kita punya anak, alhamdulillah sudah waktu kita didik, kita berharap dia sukses. Tapi kita punya harapan kalau dia sukses, semoga kita nanti dibantunya. Ada lain Pak pertanyaan? Tidak ada ya, saya rasa cukup satu. Nah ini berharap pada anak agar dia berbakti pada kita, itu adalah harapan yang wajar. Karena pada dasarnya agama pun menyuruh anak itu berbakti pada orang tuanya. Tergantung Pak, kita berharap sama dia, berharap dibalas oleh dia atau berharap dibalas oleh Allah. Kalau kita berharap dibalas oleh dia, karena itu anak kita, itu juga tidak menjadi suatu dosa. Karena memang mendidik anak itu ada harapan agar Allah menjadikan dia sebagai orang yang berbakti. Itu harapan kita. Jadi itu tidak disebut sebagai pekerjaan yang buruk. Itu bukan bergantung pada anak, tapi mengambil hasil kelelahan sendiri pada anak. Namun ini menunjukkan belum sempurna kita berbuat baik. Masih menggantung harapan kebaikan pada balasan di dunia. Jadi kan sering kita nasihati anak ni, ayah sekolahkan kamu. Ingat ya, sudah ratusan juta habis uang untuk kamu. Ini kalau kamu sudah jadi orang, kamu sekarang masih monyet. Kalau sudah jadi orang, jangan lupakan ayah sama mama. Kalau ada nanti gaji itu dikirim ke kami. Nah, itu kita tidak sampai ke dosa karena itu anak kita. Kita tidak berharap pada manusia lain. Karena memang ada anjuran untuk berbakti. Cuma tidak sempurna kebaikan kita, Pak. Berarti kita masih berbuat baik berharap dari makhluk. Allah mengatakan apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Habis Allah berbuat baik, tidak pernah Allah harapkan kita membalas. Tidak pernah. Mensyukuri itu bukan membalas. Allah hanya ingin tahu engkau merasa tidak, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Itu syukur. Kalau balas tidak sanggup balas dan tidak bisa balas, bagaimana kita mau membalas kebaikan Allah? Maka Allah kasih tahu, engkau berbuat baiklah ke orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan harap balas. Maka salah satu kesilapan ketika mendidik anak, berharap balas dari dia. Kesilapan guru berharap balas dari murid. Itu kesilapan. Dosakah? Tidak sampai ke dosa, tapi kita belum sempurna pada kebaikan. Tapi kalau kita berharap dari Allah, maka tidak mengapa. Dan itulah yang diinginkan. Misal kita katakan, nak, ayah sudah habis ratusan juta. Ayah tidak perlu kamu kirim uang per bulan, tidak masalah. Yang penting kamu jadi modal kami untuk masuk surga. Biar Allah yang balas semuanya. Nah, ini adalah kebaikan yang sempurna. Karena kebaikan sempurna adalah tidak mengharap dari makhluk, tapi berharap dari Allah. Nah, ini boleh, tapi kalau bisa, Pak, jangan didik anak karena berharap dari dia. Nanti kecewa. Sudah capek kita didik sampai kuliah, ujung-ujungnya jadi pengedar sabu, Pak. Maka pupuslah semua kebaikan kita. Tidak ada lagi harapan. Ada orang yang dididik baik. Kuliahnya di luar negeri baik. Begitu pulang, tidak solat. Kecewa. Maka jangan kecewakan hati
dengan berharap dari dia. Apapun yang kita lakukan, gantungkanlah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak termasuk dari dosa, tapi kekurangan dalam berbuat kebaikan. Ya. Baik, kira-kira begitu. Saya rasa kita cukupkan. Jam berapa syuruk? 6.38 baru terbit. Berarti baru boleh solat 15 menit lagi. Okey, baik. Berarti kita cukupkan dan belum boleh solat karena matahari sekarang sudah 6.38 baru terbit. Ya, berarti harus tunggu 15 menit lagi baru yang mau solat. Demikian kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga dari satu nasihat ke nasihat yang lain dari Nabi kita Muhammad bermanfaat untuk kita agar kita terus berjuang untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyan ru insyaallah.